Oke, Sapram, selamat malam. Silakan apa yang mau disampaikan, mau bertanya atau ditanya, atau ada yang mau disanggah atau apa, silakan. Malam, Bang. Malam. Itu tadi, Bang, saya mau nanya tentang Tuhan jadi manusia itu. Siap, silakan. Waktu dia berubah jadi manusia, Bang, ini kan kita Bang, lihat apa waktu dia berubah jadi manusia, apakah dagingnya itu daging manusia, Bang? Itu aja. Bilang silakan, biar aku berbicara. Soalnya kan ibaratnya begini, Bang. Kan pernah juga malaikat juga berubah wujud. Pernah berubah wujud menjadi manusia, ya kan? Cuma maksud saya, waktu malaikat itu berubah wujud jadi manusia, apakah daging malaikat itu juga ikut menjadi manusia? Contoh saya gambarkan juga seperti syaitan berubah wujud jadi manusia. Apakah orang juga mempunyai ibaratnya organ-organ tubuh seperti manusia yang bisa contoh lah kalau kita manusia kan ada namanya sakit, bisa deteksi lah kalau kita bisa tahu penyakit kita seperti itu. Nah, tapi ini kan orang berubah wujud menampakkan diri jadi setan berubah jadi manusia kan, tapi wujud aslinya kan kita tidak tahu dia punya daging itu daging manusia atau bagaimana, apakah cuma penampakan saya seperti itu. Nah, sedangkan Yesus, Bang, berubah menjadi manusia, kedagingannya 100% manusia. Dia mempunyai organ-organ tubuh, dia mempunyai sifat-sifat manusia, dia lapar, dia makan. Seperti itu kan. Sedangkan kalau setan jadi manusia, dia tidak bisa makan, Bang. Tidak bisa makan nasi, tidak bisa makan apa. Begitupun juga makanya saya mau naik yang seperti ini, Bang. Coba dijelaskan. Silakan, Bang. Terima kasih. Ketika saya menjelaskan, dimohon jangan ada keluar suara apapun. Karena ketika kau bicara, aku pun tidak bicara apapun. Jadi begini. Saya mulai dari setan. Alkitab menjelaskan setan itu hanya masuk ke dalam diri seseorang. Atau kalau kita baca legion, ingat kisah legion ya. Tuh Yesus turun dari perahu, maka ada orang kemasukan setan atau orang gila itu ya. Sehingga dia tidak bisa menjadi manusia. Setan tidak pernah bisa menjadi manusia. Karena dia hanya masuk ke dalam manusia. Bedakan ya. Dia rohnya masuk, dia merasuki manusia. Setelah itu dibilangnya, anak domba Allah, kasihanilah kami, jangan sisa kami. Suruhlah kami pindah ke babi-babi itu. Pindahkan babi-babi, maka babi itu masuk ke jurang dan mati. Ya, ingat setan tidak bisa menjadi apapun. Mau manusia, mau pohon, mau hutan, hewan tidak bisa. Tapi masuk ke dalam diri mereka bisa. Kemudian Alkitab menjelaskan. Mereka melihat malaikat dalam wujud manusia. Ingat di situ. Artinya kita bisa melihat malaikat ini memang berwujud manusia. Cuman dijelaskan di kejadian itu dia memiliki sayap. Kan begitu. Nah, maka yang terjadi dia ketika dia turun ke bumi, sayapnya kan bisa jadi tidak nampak ya, kayak manusia dibilang tidak punya sayapnya, tersembunyi atau terhilang ya. Jadi memang dia memiliki wujud dengan tubuh kemuliaannya seperti manusia, tapi bisa dia datang ke bumi. Ya, maka dari itu saya percaya juga ya bahwa tubuh kemuliaan itu atau tubuh dari sorgawi itu untuk masuk ke dalam bumi ini tetap dia harus mengambil rupa manusia atau tubuh manusia lain masuk dia. Ya. Itu bisa saya pastikan karena roh itu memang dikatakan situ malaikat menjadi manusia karena bentuk malaikat itu kayak manusia memang. Ya, jangan sanksi lah kayak manusia. Cuma dia punya sayap saja. Oke. Kemudian bagaimana dengan Yesus? Ingat Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia tetapi firman. Firman menjadi manusia. Nah, kecuali untuk Yesus ini bukan dia masuk ke dalam manusia, tetapi firman menjadi loh. Paham ya? Artinya dia memulai dari nol, dilahirkan, ya, bertumbuh di dalam janin, tapi sudah jadi manusia. Bukan dari embrio. Kalau dari embrio betul kalian akan mengatakan bahwa ada yang membuahi sel telur, ya, itulah sel telur yang dibuahi sehingga jadilah ya. Oke. Jadi kalau malaikat dengan iblis tidak bisa menjadi manusia. Kalau malaikat memang
bentuk wajahnya itu seperti manusia. Tunggu aku buka ya sebentar. Sebentar. Ayat Alkitabnya. Sebentar. Oh, salah ini. Terbalik. Bentar ya. Apa ini? Gak ada itu. Tunggu. Sabar sebentar ya. Saya bukakan dulu. Kalau kerub itu kan ada itunya. Salah tulis. Kalau pembangunan bait suci itu ada dibilang malaikatnya memiliki sayap ya. Kerub namanya, kerub. Kerub. Ini nih. Keluaran 25 ayat 20. Ya, aku bacakan aja, enggak usah aku balik-balikkan kamera. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup perdamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itu ialah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Jadi memang kerub itu adalah malaikat bersayap, tapi wajahnya seperti manusia. Silakan, apa yang mau tanya lagi? Ini Bang, yang saya tanyakan ketika firman itu berubah menjadi manusia, apa kedagingannya itu adalah kedagingan firman atau daging manusia seperti itu. Sedangkan malaikat berubah wujudnya menjadi manusia dengan dia sebagai malaikat, tetap hakikatnya sebagai malaikat mempunyai daging, yaitu dagingnya malaikat walaupun dirinya itu sebagai malaikat. Malaikat dia tidak punya seperti organ-organ manusia, mempunyai jantung atau bagaimana, atau bisa sakit atau bagaimana, ya kan. Sedangkan Yesus ini firman berubah menjadi manusia, tapi dagingnya daging manusia, ya kan. Dia mempunyai, dia bisa sakit, dia bisa lapar, seperti itu. Maka itu yang saya tanyakan, Bang. Bisa tangkap nggak, Bang? Oke, tahu. Ya, terima kasih. Mengenai kedagingan Yesus, kalau kita merujuk pada Alkitab itu merujuk kepada Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan. Ya. Jadi daging Yesus itu adalah daging perempuan. Bukan daging manusia utuh di mana ada laki-lakinya. Kalau dia dagingnya ada laki-lakinya, berarti betul dia menjadi tanah. Tapi perempuan itu tidak pernah menjadi tanah. Karena di Kejadian 3 ayat 15 sampai 19 tidak ada hukuman kepada daging itu menjadi tanah, enggak ada. Ya, itulah sebabnya Yesus tidak tercipta dari tanah, tapi daging tok, daging murni yaitu perempuan. Ya, maka dari itu Firman menjadi manusia iya. Kalau malaikat dikatakan, saya belum baca di Alkitab malaikat itu memiliki organ tubuh manusia, saya belum baca. Karena dia sifatnya hanya datang, pergi. Tapi dilihat seperti manusia ya tubuhnya. Kalau iblis, setan betul dia masuk ke dalam manusia. Paham ya? Nah, jadi kedagingan Yesus itu bukanlah seperti daging kita sendiri. Ketika dia lapar, bukan berarti karena perutnya kosong. Ya, sama dengan ketika Adam dan Hawa diperintahkan untuk memakan. Makan kamulah seluruh pohon-pohon di dalam ini boleh kamu makan. Dia makan bukan karena lapar. Tapi karena suka saja, silakan kau makan. Tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan. Saya belum mendapatkan sebuah kode di situ bahwa Adam memiliki usus 12 jari, memiliki perut besar, perut kecil, enggak saya temukan di situ. Ya.
Karena peristiwa makan di sana bukan karena lapar. Berbeda dengan sekarang. Kita makan karena lapar. Ya. Nah, sama dengan ketika katakan Adam dan Hawa juga hidup di Taman Eden itu, mereka dikatakan selain makan tidur. Dia tidur bukan karena letih, bukan karena capek, ya. Tapi karena dia memang ingin tidur. Pada waktu itu dia mau diambil bagian tubuhnya, maka Tuhan menidurkan dia. Setelah di bumi, kita mengatakan tidur itu karena dia ngantuk, capek. Nah, maka dua hal itu terjadi kepada Yesus. Dikatakan Yesus lapar. Ya, ketika dia puasa 40 hari malam, dia lapar. Manusia biasa belum ada yang bisa menembus saat itu, belum ada kabar. Sudah ada yang puasa 40 hari 40 malam, belum ada. Baru Yesus saja. Artinya kalau Yesus mau meneruskan puasanya itu apakah bisa? Bisa, sangat bisa. Karena dia memiliki sifat ketuhanan. Dan dia tercipta dari daging, tidak pakai tanah. Yang tercipta dari tanah kan dikutuk. Sehingga dia kalau lapar, dia makan. Kan begitu, karena ada kutukan. Nah, maka di situ dijelaskan, maka laparilah Yesus. Tetapi ayat itu tidak menjelaskan dia lapar untuk makan. Ini hebatnya Bible. Dia lapar untuk dicobai iblis. Lapar di situ hanya untuk menjelaskan kalau manusia lapar, jangan pernah ada orang mencobai karena dia akan mengamuk. Kalau kita misalnya lapar ya, apalagi laparnya sampai 40 hari 40 malam. Ini hanya lapar 40 hari 40 malam. Iblis datang mencobai dia kawan. Harusnya kan makan dulu Yesus. Kalau memang lapar kalimat di sana untuk makan. Tapi tidak. Kalimat lapar di sana untuk dicoba Yesus. Dicoba iblis. Itulah seperti itulah. Gambaran yang dibuatnya orang lapar datang orang mencoba tentu dipukuli atau berantem. Tapi Yesus tidak. Dia masih santai melayani iblis sampai pertanyaan ketiga. Paham ya? Tidak ada dikatakan situ setelah lapar makan. Jadi saya percaya tubuh normal Yesus itu bukan seperti manusia. Ketika dia lapar, ketika dia makan bukan karena lapar, karena ada dia makan ikan goreng. Tidak ada dikatakan maka lapar Yesus lalu makan, tidak ada. Ya. Ketika yang kedua lapar, dia datangi pohon ara. Tetap kalimat lapar. Itu juga mau menjelaskan kepada orang makna tersembunyi bahwa kedatangan Tuhan nanti seperti itu. Tidak boleh kita mengatakan, Tuhan cepat kali kau datang. Kami kan belum berbuah. Belum tunggu berbuah. Nggak bisa. Dia datang seperti orang lapar. Ketika orang lapar, dia datang ke rumah kita. Tidak ada makanan. Misalnya saya lapar kalau pulang ke rumah saya tidak ada makanan. Saya marahi orang yang di rumah ini semua. Saya banting-bantingi semua barang-barang itu. Kan begitu. Itulah makna kiasan dan makna sesungguhnya. Silakan. Oke Bang. Sebenarnya poinnya belum didapat nih Bang. Yang sebenarnya kan saya cuma menanyakan poinnya. Nah, seperti kan kadang juga tuh Bang, meskipun kita bilang nggak lihat kadang setan itu berubah masuk ke dalam tubuh ya kan Bang. Tapi kadang juga kita banyak juga menyaksikan Bang tentang setan itu bisa juga berubah wujud menjadi manusia, menjadi macam-macam bisa bentuk. Yang saya tanyakan, apakah di saat perubahan tubuh itu daging yang dia berubah itu seperti apa? Contoh malaikat berubah menjadi manusia. Dan malaikat berubah jadi manusia, daging malaikat itu berubah menjadi manusia. Nah sekarang saya tanya, pada saat Tuhan berubah menjadi manusia, apakah daging Tuhan, daging manusia itu adalah kedagingan Tuhan itu sendiri Bang? Itu poinnya Bang. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, kamu Muslim apa Kristen? Muslim Bang, Muslim. Oke. Kamu pernah dengar di Al-Quranmu malaikat menjadi manusia? Bertemu Maria? Betul, malaikat berubah menjadi manusia. Tapi pernah dalam pada hakikatnya, dia tidak menjadi manusia seperti yang abang pikirkan. Dia mempunyai organ-organ, dia mempunyai sakit, dia mempunyai apa segala. Kita kan tidak tahu kedagingannya itu apa Bang. Ya kan? Berarti, jangan jawab. Berarti kitab sucimu tidak mampu menjelaskan. Itu aja intinya. Ya, bahwa dia menjadi manusia katanya, kalau menurut prediksimu, menjadi manusia itu harus seperti saya dong. Bahwa malaikat itu punya mata, punya hidung, punya telinga, dan sebagainya. Kan begitu prediksimu. Cuman kamu nggak bisa mengatakan bagaimana dia menjadi manusia sementara bapak ibunya nggak ada.
DNA-nya tidak bisa ditemukan. Kamu membuka sebuah rahasia bagus. Bahwa orang Kristen nanti akan bertanya kepada Islam. Di situ disebutkan malaikat menjadi manusia. DNA siapa yang dipakai dia? Kan begitu. Siapa ibunya, siapa bapaknya sehingga dia menjadi manusia. Kalau Kristen bisa menjelaskan. Setan tidak bisa menjadi manusia. Dia masuk ke dalam manusia. Malaikat, dia memang seperti manusia wajahnya. Cuman bersayap. Sudah saya bilang. Kemudian dia turun dibilang di situ dia melihat manusia karena memang wajahnya manusia. Tapi tidak dijelaskan di situ apakah dia menyentuh ataukah dia apa ya? Makan, minum tidak ada kan? Melakukan kegiatan manusia nggak ada. Tapi dia melihat saja bahwa dia menjadi manusia. Tapi Yesus, Firman menjadi manusia. Betul dia mulai punya DNA dari Maria, sorry. Tetapi tidak punya dari laki-laki. Kromosom. Ya. Kedagingannya bang apa bang? Firman itu sendiri. Ya firman itu sendiri dong yang menjadi daging. Oh, itulah poinnya tadi bang. Ya. Sementara di Al-Quran dikatakan malaikat itu menjadi manusia yang sempurna. Coba kau tanyakan nanti sama kiaimu. DNA siapa yang dipakai oleh malaikat itu sehingga dia menjadi manusia sempurna? Siapa bapak dan siapa ibunya? Paham ya? Kalau saya bang gambarkan seperti ini, sama juga seperti setan itu merubah wujud menjadi anjing kah atau bagaimana. Itu kan cuma kopor saja untuk menampakkan diri aja. Tapi pada hakikatnya dia bukan seperti kedagingannya apa segala, tidak. Cuma hanya merubah wujud saya seperti manusia. Tapi hakikatnya dia tidak kedagingannya apa segala tidak seperti manusia. Hanya berubah wujud saya. Tapi pada aslinya dia itu malaikat juga. Sama yang seperti yang saya tanyakan kepada abang. Nah, yang tentang masalah coba kau kasih saya dasar Al-Qur'anmu mengenai apa yang kamu bilang. Kalau saya dasar Bible saya mengenai Yesus, dia harus terlahir dari Maria sehingga dia memiliki yang namanya kemanusiaan. DNA-nya ada, kromosomnya nggak ada dari ayah dan ibu. Dari ibu ada, ayah nggak ada. Sekarang kamu di Al-Qur'an dikatakan malaikat itu menjadi manusia yang sempurna. Kira-kira kalau manusia sempurna tentu tubuhnya manusia semua. Itu manusia sempurna. Pada saat itu hanya dari Adam dan Hawa terlahir persetubuhan jadilah dia. Kira-kira malaikat yang di dalam Al-Quran itu mengambil kromosom siapa? Siapa ibunya, siapa bapaknya? Kau tanya itu jangankan kiaimu. Tuhan aja jadi pusing mendengar kau bertanya. Kalau saya bang itu tadi saya bilang hanya mengambil wujud saja sebenarnya, hanya mengambil wujud. Hakikatnya tetap malaikat seperti itu. Dia tidak mengambil wujud untuk seperti manusia mempunyai penyakit, mempunyai ini tidak seperti itu. Nah, hanya mengambil wujud manusia saja sebagai koper. Dan kedua bang begini bang lagi, kalau memang Firman sudah menjadi tunggu dulu, jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Ya, saya mau tanya dulu, kita tidak bicara penyakit loh, karena kan malaikat itu hadir hanya sebentar. Kalau kamu bilang mengambil wujud siapa kira-kira diambilnya? Wujud apakah manusia, ada orang? Ya, ada manusia lewat terus dia masuk ke situ. Karena Alkitab tidak mengatakan dia mengambil wujud. Maksud saya dia hanya memperlihatkan wujudnya seperti manusia, bukan mengambil wujud manusia lagi. Hanya memperlihatkan wujudnya manusia. Kan kebanyakan kita lihat penampakan. Coba aku buka ayatnya. Surat Maryam. Karena ayat itu, ya, ayat itu tidak mengatakan dia mengambil hanya mengambil wujud, tapi menjadi manusia sempurna. Surah 19 itu ya. Terima kasih untuk kau ingatkan kami. Makanya selalu aku bilang akhirnya Muslim itu sendiri yang membongkar kitabnya. Ya terima kasih. Selama ini saya nggak berpikir begitu ya. Luar biasa kamu Dek. Sabar dulu. Surah Maryam berapa ya? Aku lupa ingat ini. Kok nggak salah aku sebelum 18. Sebelum 16 itu. Tunggu ya. 19 kalau nggak salah. Enggak. Oh tunggu. 18. Oh bukan. Itu di tempat lain. Bentar ya. Sebentar. Nah ini bentar ya. Di mana dia itu?
Terima kasih, Bah. Bentar ya. Panggil dulu suhu. Panggil suhu. Suhunya apa? Google, Mbak Google. Sabar ya. Kamu tahu di mana dia? Ketika bertemu Maryam, kami utus dia. Oh, Ali Imran kayaknya. bapaknya si Imran. Kalau nggak salah Ali Imran itu, tunggu ya. Imran. Ali Imran berapa dia? Tar, aku buka lu Ali Imran. Ya, 16 sampai 19. 19 enggak. 18 dia marah berkata, suka aku berkata, jika engkau orang yang bertakwa, dia Jibril berkata kepada seorang anak laki-laki suci, dia hadir menjadi manusia. Ali Imran kayaknya. Aduh, sakit pantatku. Sabar dulu, Ali Imran. Ali Imran ini. Ali Imran. Oh, aku pakai ini aja. Kami utus. Kok nggak bisa lagi nih? Udah, nanti kita cari ya sama-sama ya. Saya ingatnya dia Ali Imran itu. Ya, dia Ali Imran tuh. Ya, oke. Nanti kita cari. Ya, pertanyaan berikutnya apa? Ya, pertanyaan saya, Bang, berikutnya. Ketika firman itu telah menjadi manusia, kedagingan yang Abang katakan tadi, kedagingan firman, berarti apakah Tuhan yang di atas itu telah turun juga ke bawah? Oke, aku jawab. Tidak pernah Tuhan yang di atas itu turun. Firman yang menjadi manusia ya. Firmannya. Firman itu, Bang, bukan Tuhan apa enggak? Firman itu menjadi Tuhan kalau bersama-sama dengan Tuhan. Paham ya Tritunggal itu? Biar konsep Tritunggal nggak keliru-keliru. Contoh sekarang di telinga saya ini saya mendengar suara zafran. Suara zafran ini pasti itu menjadi hadir ke telinga saya karena dia Tritunggal, nggak ada cerita. Ada suara si zafran, ya pasti ada tubuh si zafran yang bersuara. Tubuh si zafran bisa bersuara. Oh iya betul surah Maryam ayat 17. Tubuh si zafran bisa bersuara karena ada roh yang menghidupkan si zafran. Itulah Tritunggal. Ya zafran ya. Suaramu ini tidak bisa hadir sendiri. Ujuk-ujuk datang suara ke telinga, nggak bisa. Contoh kau rekam pun suaramu sekarang, terus kau kirimkan ke orang, itu tetap Tritunggal. Suara yang kau rekam itu bisa ada suara karena kau berbicara. Kau bisa berbicara karena kau ada roh hidup. Itulah Tritunggal. Paham ya? Nah, jadi sekarang kau mengutus suaramu ke kupingku. Itu zaman dahulu. Setelah itu Tuhan di Yohanes 1 mengutus dalam wujud citranya. Itulah contohnya. Sekarang ada namanya dunia maya. Dunia maya ini tidak bisa dagingku turun ke dalam dunia maya. Nggak bisa. Maka aku harus mengutus diriku sendiri dalam wujud digital. Baru bisa jadi dunia maya. Demikian juga Bapa di sorga. Dia pingin ke bumi. Di bumi ada manusia. Kalau dia datang dalam wujud Tuhannya, langsung bumi akan binasa. Kalau kita mau hadir daging ini ke dalam dunia digital, nggak boleh. Karena daging nggak boleh masuk digital ini. Bagaimana caranya? Maka diutuslah 0101ku atau binari digital. Demikian juga Tuhan, dia hadir dalam wujud apa yang ada di bumi. Semak api, semak duri, apa namanya itu, tiang awan, tiang api, burung merpati, dan terakhir manusia. Terakhir sebenarnya burung merpati ya, baru manusia. Jadi itulah kehadiran Tuhan. Paham ya? Tunggu. Sekarang kita bacakan dulu surah Maryam ayat 17. Lalu dia memasang tabir. Saya dulu, Bang. Kalau saya sebentar, bacakan dulu. Biar jangan jadi dikira orang fitnah. Ayat itu ada. Surah Maryam ayat 17. Lalu ia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi dalam bentuk manusia yang sempurna ya, bukan yang kamu bilang tadi. Betul Bang, dalam bentuk manusia yang sempurna. Tapi dia tidak menjadi manusia seutuhnya. Maksudnya masuk ke dagingannya.
Makanya saya katakan dia hanya mengambil rupa saja, rupa manusia saja. Tapi intinya Tidak kedagingannya ada dibilang rupa loh. tidak Bentuk. menampakkan dia, Sebentar Bang. dulu ya. Kamu jangan kurangi, jangan tambahi. Iya bentuk lah, bentuk. Dalam bentuk manusia seutuhnya. Bentuk manusia seutuhnya itu seperti saya ini. Terdiri dari daging, memiliki 2 mata, memiliki mulut, hidung, telinga, dan kaki, dan tangan, tubuh. Itu Tapi manusia apakah seutuhnya. bentuk manusia Kata itu daging harus ada. dari semua itu seperti manusia? Itu yang saya tanyakan, Man. Iya, Kepada karena kita manusia utuh. Itu dipertegas kata-kata bentuk manusia yang sempurna. Kalau dia tidak dari daging, artinya tidak sempurna. Sekarang Pahami saya dulu itu, kata katakan sempurna. seperti ini, Bang. Contoh lah, seperti syaitan. Kan bisa berubah juga menjadi anjing. Ya kan? Apakah... Di mana ayatnya setan bisa jadi anjing? Baru saya dengar. Enggak, kan, Coba kasih. kan banyak penampakan, Bang. Ya kan seperti itu. Penampakan di mana? Kita bicara kitab suci dulu, bro. Jangan berbicara mimpi. Kalau mimpi kita masuk nanti ke buku erek-erek. Kitab suci yang kita baca bukan erek-erek. Itu, Bang, cuma saya belum tahu. Intinya kan penjelasan ayatnya seperti itu. Cuma yang saya tanyakan, pada saat firman itu telah menjadi manusia tadi yang Abang katakan, kan kedagingannya yang saya tanyakan. Apakah telah menjadi kedagingan firman itu menjadi manusia? Seperti itu yang saya tanyakan. Ya, kan sudah kau jawab, betul. Apakah kedagingan firman itu sendiri? Yang saya tanyakan. Saya sudah jawab iya. Saya sudah jawab iya. Ya. Makanya diambil dagingnya si ibunya Maria. Nah, bisa nggak kau jawab kesempurnaan malaikat jadi manusia tadi? Saya udah jawab. Yang diambil DNA-nya Maria, tapi kromosomnya punya Maria, kromosom ayah nggak ada. Karena tidak ada tercipta dari seorang ayah. Nah, sekarang malaikat yang sempurna tadi, kalimat sempurna itu yang memberangusnya, bro, yang mengikat. Bahwa manusia sempurna itu harus seperti ini daging. Kalau dia cahaya bukan sempurna namanya. DNA siapa yang dipakai malaikat itu? Ya, kalau itu kita tidak tahu, Bang, dia seperti manusia seperti apa. Intinya kan. Tolong jawab dengan jawaban puncak, biar kami puas. Jawab dengan jawaban tertinggi dari umat Islam. Tahu kan jawabnya? Sesuai Al-Quran itu, Bang, jawabannya. Allahu a'lam. Ya, jawab aja Allahu a'lam atau goib. Itulah jawaban tertinggi. Silakan. Oke, kembali kamu nanya Kristen aja. Nah, yang Abang jelaskan tadi, bahwa firman itu turun ke bawah, maka saya tanyakan, kalau saya tangkap tadi itu, Bang, itu ada jadi 2, Bang. Satu di atas, yang satu lagi diutus lagi ke dunia. Itu kan menjadi 2, Bang. Bukan 2, 3. 3. Ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus dibaptis dalam air, Bapa di surga ada, Roh Kudus di atas Yesus, Yesus di dalam air. Jadi ada berarti firman di dalam air. 3, Bang. Nah, aku jelaskan. Tuhan tidak pernah 3, tetapi Allah Tritunggal itu. Sama dengan suaramu ini loh. Ada suaramu saya dengar, ada yang berbicara kamu. Suara ini nggak bisa hadir di sini kalau nggak ada oknumnya yang berbicara. Dan oknum yang berbicara ini tidak bisa berbicara kalau nggak ada rohnya. 3-tiganya hadir. Cuman kau tidak bisa menunjukkan rohmu di hadapanku. Aku hanya bisa kau tunjukkan rohmu bahwa kau hidup, kau punya roh. Mana ya? Paham? Jadi waktu dia berdoa tuh, Bang, bagaimana itu? Ya, berdoa artinya berbicara dari bumi ke sorga. Berfirman artinya berbicara dari sorga ke bumi. Dia waktu dia berdoa, sedangkan Tuhan ada sudah dalam dirinya, Bang, dia berdoa sama siapa lagi? Nah, sekarang di hadapanmu ada sang debater. Coba lihat di layar handphonemu. Siapa namaku tertulis itu? Coba. Host kan? Ya. Lihat handphonemu. Kan ada gambarku. Siapa dibuat namaku? Nama kau Zapran. Namaku siapa? Sang debater. Oke. Aku mengutus digitalku. Digitalku itu kuberi nama sang debaters. Demikian juga Bapa di sorga mengutus firman-Nya. Citranya itu diberi nama Yesus. Tapi kemudian Yesus yang Abang utus di sini jangan kau potong dulu.
Oke. Jangan kau potong dulu. Oke. Biar jelas. Sudah. Digital saya ini materinya berbeda dengan saya. Dia 0101, saya daging. Demikian juga Bapa di sorga yang adalah roh, berbeda dengan yang diutusnya itu Yesus adalah daging. Paham ya? Nah, kemudian daging yang digitalku yang ini, yang kuutus sama kau, kuberi nama dia Sang Debater. Saya berbicara ke dalam dunia maya, namanya saya bertelepon. Atau kalau Bapa di sorga, dari sorga ke dunia namanya berfirman. Dari bumi ke sorga namanya berdoa. Kita anggaplah dari dunia maya itu berbicara kepada saya yang asli. Namanya ditelepon. Paham ya? Saya berbicara ke dalam namanya bertelepon. Dari dalam HP bicara kepada saya ditelepon. Paham? Cuma begini Bang, kalau abang menjelaskan itu Tunggu itu dulu, tidak belum selesai. Belum selesai. Sabarlah, Oke. belum. Aku bilang nanti Oke, silakan. lanjut. Karena aku lagi agak batuk. Kemudian digital saya ini berbicara kepada saya. Rudi, si Japran sedang apa dia? Rudi, si Japran sedang bertanya katanya. Salah nggak? Nggak salah. Silakan. Abang jelaskan seperti itu tidak masalah. Kalau abang mengatakan itu abang, tidak bang. Bukan abang, hanya suara saja. Ulang, Jelas nggak bang? putus. Ulang, Jelas. coba ulang. Ya, silakan. Nah, kalau Terima abang, kasih kalau kacamatanya. abang katakan seperti yang tadi, contoh, saya ngomong seperti ini saya. Perkataan yang keluar dari mulut saya itu bukan saya bang. Itu hanya kalimat saya. Tapi itu tidak berubah menjadi diri saya sendiri. Dia tidak punya daging, dia tidak punya suara, dia tidak punya apa, tidak bang. Tapi perkataan saya yang keluar dari mulut saya, tapi tidak merubah kata saya, itu menjadi saya bang. Ngerti nggak? Seperti itu sama yang abang. Sampai di situ Abang dulu. ngomong, contoh bang, contoh lu. Biar Abang ku ngomong dari jelaskan. sana. Saya mendengar suara abang dari sini, tapi saya tidak melihat abang ada di sini. Tidak merubah diri abang seperti yang saya lihat. Abang ngomong, tidak ada dagingnya di sini, tidak ada orangnya di sini. Tidak, itu hanya keluar kata kalimat saya bang. Tapi tidak berbentuk. Nah, coba bang, jelaskan. Ya. Terus kenapa aku kepanggil kau Zapran? Suaramu ini kan bukan kehadiran kau bilang. Kupanggil ini Zapran. Ya itu hanya kalimat saya aku bang. Bilang, sebentar. Aku bilang Zapran itu kepada suaramu. Kan begitu. Dan betul, kenapa kau panggil aku? Ya. Suara dan kau sudah sebentar. Manusia. Sebentar dulu. Ya karena kau tidak menunjukkan jati dirimu. Seperti Tuhan ketika berbicara kepada Musa, itu juga suara didengarnya. Dia belum menunjukkan jati dirinya. Tapi setelah dia menjadi manusia, dia menunjukkan jati dirinya. Sekarang kau lihat yang di sampingmu. Karena aku sudah menunjukkan dari diriku. Cuma dalam bentuk digital 0101. Bukan daging yang hadir di hadapanmu. Betul, sama dengan Bapa. Yang hadir di hadapan manusia bukan roh. Tapi daging. Paham dah? Bagaimana firman itu bisa menjadi manusia, Bang? Coba jelaskan. Sedangkan yang Abang katakan kepada saya ini perkataan kalimat. Tapi tidak ada kalimat-kalimat yang keluar. Abang contoh. Katakan saya yang saya katakan tadi. Tidak ada berbentuk manusia, Bang. Hanya kalimat saja. Hanya berlewat begitu saja, selesai. Kalau kita juga mengatakan, kalau Tuhan mengatakan firman itu menjadi manusia, berapa banyak firman sudah di dunia ini, Bang? Allah menciptakan bumi ini dengan firman juga. Menciptakan Adam. Satu kekeliruanmu, ketika bertemu dengan Musa, firman belum menjadi manusia. Tapi firman adalah firman. Paham dah? Setelah Yesus turun, baru firman menjadi manusia. Nah, yang ku dengar di telingaku adalah suaramu. Tapi yang kau lihat kau lihat adalah citraku. Suaramu yang ku dengar seperti zaman Musa. Citraku yang kau lihat seperti zaman Yesus. Paham dah? Kan hadir di tengah-tengah manusia daging itu.
Nggak bisa tangkap kalau begitu, Bang. Siap, nggak apa-apa. Kamu tidak Soalnya usah kalau menangkap. kalau firman itu menjadi manusia, Abang katakan tadi, itu saya katakan akan ada dua sosok di sini. Apalagi Abang katakan tadi tiga lagi. Berarti Tuhan itu saya lihat Tuhan mengutus Tuhan lagi ke bumi. Setelah itu waktu dia berdoa itu Abang mengatakan Tuhan yang di langit masih ada juga di atas. Nah itu bagaimana tuh Bang? Sedangkan dia berkata itu menjadi Tuhan juga. Tuhan yang di atas di langit berkata menjadi Tuhan. Nah itu ada dua sosok. Aku jelaskan. Ya aku jelaskan. Kamu dari tadi tidak nangkap. Di hadapanmu sudah ada gambar saya, citra saya. Tetapi itu bukan daging digital 0101. Sama dengan ketika Yesus di bumi. Firman jadi citranya dikirim lah. Nggak hanya suara aja lagi gelombang. Tapi jadi manusia suara itu dulu. Yang memiliki citra. Hadir dia di dunia. Semua orang melihat. Dan ada dua. Memang ada dua. Sama dengan saya kan ada dua sekarang. Satu yang materinya digital. Satu yang daging. Paham ya? Tapi tidak berubah. Yang saya katakan tadi Bang. Tidak merubah perkataan Abang itu menjadi manusia. Tidak merubah menjadi Abang. Yang keluar dari mulut Abang itu tidak. Kalau seandainya tapi kan berubah menjadi digital. Itu, sebentar dulu, kan tapi menjadi digital. Gimana sih? Menjadi digital Bang, tapi tidak seperti Abang. Hanya suara saja. Seperti aku. Mana beda aku dengan dia? Beda lah Bang, hanya suara saja dan bentuk Abang saya, tapi Abangnya tidak ada dalam kehadiran di sini. Makanya kau tidak paham yang kucapkan, tidak sampai utuk-utuk kau ke situ. Yang ada di hadapanmu itu kecuali abang berkata seperti itu, nah, abangnya juga ada di sini. Nah, betul. Tapi itu pun tetap juga menjadi dua juga, Bang. Walaupun memang dua, tetapi kami kan satu. Oke lah, otakmu sudah nggak sanggup lagi, aku bisa apa ya? Selamat malam, terima kasih. Sanggup lah, Bang. Nggak sanggup otakmu lagi, Dek. Bagaimana kalian lihat kawan? Inilah cerminan-cerminan keledai. Cerminan-cerminan uclim. Sudah tahu dia yang di hadapannya itu digital, tapi abang nggak hadir di sini kan? Dalam wujud daging. Memang Tuhan hadir di dunia dalam wujud roh, kan tidak? Tuhan hadir di dunia, tapi dalam wujud Yesus yang daging. Karena Bapa itu adalah roh, bukanlah wujud roh, dia hadir. Sama dengan saya. Hadir di dunia maya itu dalam wujud digital 0101. Bukan dalam wujud daging. Kok sulit sekali sih dia mengerti ya? Tapi kita bisa apa lagi-lagi ulang kawan. Sekarang bagus juga dia kawannya pertanyaannya tadi. Surah Maryam dikatakan bentuk manusia yang sempurna. Tanyakan kepada mereka. DNA siapa yang dipakai malaikat itu? Manusia sempurna punya bapak, punya ibu. Itu dikatakan manusia sempurna setelah Adam dan Hawa. Oh tidak. Isa tidak punya bapak. Siapa bilang? Kau baca tafsir Ibnu Katsir, bapaknya adalah Jibril. Jibril meniupkan sesuatu kita nggak tahu apa. Masuk ke farja. Farja itu kelamin wanita. Kenapa harus masuk lewat situ? Karena hanya lewat situlah pembuahan bisa dilakukan. Kalau tidak dari hidung kan bisa. Kalau tiupan bisa masuk lewat hidung. Tapi kalimat di situ menunjukkan ke sebuah kelamin. Artinya mau ada pembuahan. Di dalam hukum kedokteran. Siapa yang membuahi sel telur, itulah ayahnya. Paham ya? Suaraku udah serak juga. Aku berharap yang cerdas dapat. Enggak cerdas. Kemarin itu cerdas siapa itu? Ya tahu dia langsung.